Shalom, selamat hari Minggu Kak Herlin. Shalom juga Bang Adrian. Nah, kita mau sapa juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, abang mau nanya nih, siapa yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Coba angkat tangannya, ayo. Yuk kita bernyanyi sama-sama ya. Kita bernyanyi dengan lagu pujian dari Terbit Matahari. Pujian kita satu lagi ya, dengan judul Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik yang di rumah, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sampaikan kepadamu, di mana pada pagi hari yang cerah ini kami masih dapat melaksanakan ibadah kami ya Bapa. Sebentar Bapa, kami akan melaksanakan ibadah ini. Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Terpuji termuliakanlah namamu hari ini, esok sampai sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih akan bernyanyi. Kakak mau undang adik-adik sekolah minggu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Jalan serta Yesus dan cuip-cuip. Jalan serta Yesus
kita akan mendengarkan ayat hafalan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Dan jangan lupa adik-adik untuk menghafal ayat hafalan dan dikirim ke nomor WA yang di samping ini. Dadah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikirannya ya. Nah, disiapkan juga Alkitabnya ya. Kita bernyanyi. Baca kitab suci. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita dengarkan, demikianlah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta merupakan hari turunnya Roh Kudus. Peristiwa ini terjadi tepatnya 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Dan hal ini merupakan janji yang telah diberikan Yesus sebelum ia naik ke surga. Sehingga walaupun Yesus naik ke surga, ia tidak membiarkan
para murid dan orang-orang percaya itu tanpa pemimpin, tanpa penolong, tetapi Ia mencurahkan Roh Kudus yang akan menyertai mereka, terlebih memberikan kekuatan untuk para murid untuk menyebarkan Injil ataupun kabar baik. Adik-adik, waktu itu di Yerusalem sedang berkumpul banyak orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa dan perantauan, dan para murid-murid Yesus juga sedang berkumpul di antara orang-orang itu. Kemudian murid Yesus yang berkumpul itu menjadi alat Tuhan dengan menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api dan hinggap di atas mereka. Kemudian semua orang percaya itu berbicara dan berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang lain. Adik-adik, bahasa-bahasa yang lain yang dimaksudkan di dalam nas ini bukanlah bahasa yang tidak dapat dipahami atau bahasa yang tidak dapat dimengerti, melainkan Roh Kudus membuat orang-orang percaya itu mampu berkata-kata di dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang banyak atau orang-orang yang sedang mendengarkan. Para murid berkata-kata, semuanya mereka bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh mereka, walaupun mereka berasal dari berbagai tempat. Sungguh menakjubkan, bukan? Bagaimana bisa seseorang melakukan hal yang demikian? Tetapi karena Roh Kudus yang bekerja atas orang-orang percaya itu, mereka dimampukan untuk melakukannya, dan terjadilah hal yang menakjubkan tersebut. Melihat hal itu, banyak orang yang terheran-heran, banyak juga orang yang merasa takjub. Ada orang yang menjadi percaya, tetapi ada juga orang yang tidak langsung percaya. Malah ada orang yang menuduh mereka, ada orang yang menyangkal kuasa itu. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa orang-orang percaya atau para murid itu sedang mabuk anggur manis. Adik-adik, saat ini Roh Kudus juga tercurah kepada kita. Roh Kuduslah yang bekerja atas kita sehingga kita juga memperoleh kekuatan, sehingga kita juga memperoleh penghiburan. Kita mendapatkan kuasa untuk bersaksi, memberitakan Injil ataupun kabar baik di dalam kehidupan kita kepada semua orang. Kita menjadi orang-orang yang pemberani untuk menyatakan kebenaran, dan kita berani bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Oleh sebab itu, biarlah kita semakin semangat untuk memberitakan kabar baik. Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tetap kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan melalui nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan memberikan semangat baru bagi kami, memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami semakin berani lagi dan semakin bersemangat untuk mengabarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah orang tua kami, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, Tuhan yang menambahkan berkat, Tuhan yang memberikan panjang umur, sehingga orang tua kami mampu membimbing kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberikan kepada mereka kesabaran, Tuhan yang memberikan hikmat, kesatuan hati, sehingga mereka tetap bersemangat dengan penuh kesabaran untuk melakukan pelayanan kepada kami anak-anak sekolah minggu, hingga saatnya mereka tetap semangat Bapa untuk mengabarkan firman itu kepada kami. Terima kasih Bapa, di atas segalanya itu kami sadar bahwa banyaklah dosa kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami senantiasa layak beroleh berkat-berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, Sungguh ku bangga Bapa.
ibadah ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.